Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Channel akan selalu memberikan informasi tentang bimbingan dan konseling. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan perhatian dan atensinya pada channel ini, baik yang masuk lewat kolom komentar maupun yang langsung menghubungi saya lewat Facebook. Saya sangat senang sekali karena ternyata channel ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman semua. Untuk itu, saya sangat senang sekali jika teman-teman mau mensubscribe video ini dan membaginya kepada teman-teman yang lain supaya channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat lainnya. Oke? Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah masuk ke saya. Kali ini datang dari Facebook Messenger. Nah, ada pembahasan yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas dan perlu untuk kita ketahui bersama. Nah, jika teman-teman punya pertanyaan dan ingin pertanyaan tersebut untuk dijawab, teman-teman bisa mengirimkannya di kolom komentar. Oke? Baik, langsung saja apa pertanyaan yang akan kita bahas kali ini. Nah, pertanyaan ini masuk lewat Facebook Messenger ya, dari Ibu Poppy Charhena ya. Di sini ia dari jurusan IFKIP BK di Unihas Bengkulu. Oh, jauh sekali ya. Oke, kita coba baca apa pertanyaannya ya. Pertanyaan begini. Selamat malam, Pak. Nah, karena ibu ini mengirimnya pas malam ya, sekitar jam 10 malam ya, maka disebut selamat malam. Pertanyaan adalah, maaf mengganggu waktunya. Saya mau tanya, Pak. Kalau mau menetapkan KD dan KI pada bimbingan konseling itu, caranya gimana ya, Pak? Nah, itu pertanyaannya. Ya, menarik sekali kan pertanyaannya? Nah, mau tahu jawabannya? Saksikan terus video ini sampai selesai. Apa sih yang dimaksud dengan KD dan KI? Yang dimaksud oleh Ibu Poppy ini, awalnya saya nggak paham. Untuk itulah makanya saya kemudian mengajukan pertanyaan kepada ibu itu dengan mengatakan supaya nggak salah jawab, KD itu apa, KI itu apa ya? Saya tanya balik. Kemudian ibu itu menjawab, KD itu adalah kompetensi dasar dan KI itu adalah kompetensi inti. Nah, dari situ baru saya paham dan saya langsung jawab lewat Messenger. Dan setelah saya jawab, saya minta izin kepada ibu itu untuk menjadikan pertanyaan ini menjadikan konten dari YouTube saya, dan ibu itu pun mengizinkan. Oke. Untuk menjawab pertanyaan itu, apa kompetensi inti dan kompetensi dasar dari bimbingan dan konseling, kita perlu tahu dulu apa itu kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam bimbingan dan konseling. Kalau dalam pelajaran umum, kompetensi inti itu adalah kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik, ya kan? Nah, sedangkan kompetensi dasar itu adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik lewat proses pembelajaran. Itu kalau dalam pelajaran umum ya, pelajaran teori dan lain-lain sebagainya. Itu adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar dari mata pelajaran. Nah, tapi sekarang pertanyaannya apa? Kompetensi inti dan kompetensi dasar dari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Jawabannya itu adalah tugas-tugas dari perkembangan peserta didik. Ya, kompetensi inti dari bimbingan konseling itu adalah tugas-tugas perkembangan dari peserta didik. Sedangkan kompetensi dasar pada bimbingan konseling itu adalah standar kemandirian
peserta didik. Supaya lebih jelas terkait penjelasan saya tadi, Ibu bisa melihat POP BK masing-masing dari tingkat sekolah Bapak Ibu. Misalnya SMP bisa melihat POP BK SMP. SMA bisa melihat POP BK pada tingkat SMA. Dan sedangkan SMK bisa melihat POP BK SMK. Nah, kebetulan saya adalah guru BK SMK, makanya saya akan ambilkan contoh dari POP BK SMK. Ya, POP BK SMK pada halaman 15, ya, Bapak Ibu bisa melihat di sana ada tugas-tugas perkembangan dari peserta didik. Ya, sebagai contoh yang pertama adalah mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian standar kemandiriannya adalah landasan hidup yang religius, ya. Yang kedua, mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi anggota masyarakat dan minat manusia. Itu tugas perkembangannya. Sedangkan kompetensi kemandiriannya itu adalah landasan perilaku etis. Bla 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 sampai ke bawah ada 11 tugas perkembangan dari siswa SMK. Nah, inilah yang disebut dengan kompetensi inti tadi dalam bimbingan dan konseling. Jadi tugas perkembangannya. Sedangkan KD-nya itu adalah materinya ini yang bisa kita buat standar kemandirian peserta didiknya ini. Itu ada landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosi, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan KI, ya, kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam bimbingan dan konseling. Nah, tadi kalau kita kembali ke pertanyaannya, bagaimana sih cara menentukan KI dan KD-nya? Nah, Bapak Ibu bisa melihat video-video saya sebelumnya, yaitu tentang bagaimana caranya menentukan materi bagi dalam pelajaran bimbingan dan konseling. Nah, saya ulas sedikit, ya. Jadi, untuk menentukan materinya, tentu Bapak Ibu harus melakukan asesmen pada siswa-siswi kita. Supaya apa? Supaya kita tahu di mana kelemahan dari tugas perkembangan peserta didik ini, ya, di mana siswa kita yang kurang mandiri dalam tugas perkembangannya, ya kan? Nah, sehingga kita dapat memprioritaskan materi yang ingin kita sampaikan kepada siswa kita supaya lebih terarah dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Misalnya setelah kita asesmen, kita sebarkan angket tadi, kalau ternyata siswa kita ini kurang dalam memiliki kemandirian dalam perilaku ekonomis, ya. Nah, maka prioritas materi yang kita sampaikan kepada siswa tentu adalah tentang perilaku kewirausahaan dan kemandirian perilaku ekonomis. Gitu. Atau kalau dalam survei yang kita lakukan ternyata banyak siswa kita yang kurang religius, ya kan? Nah, tentu materi yang kita sampaikan itu adalah landasan hidup yang religius. Nah, jadi begitu kira-kira bagaimana cara menentukan KI dan KD dalam bimbingan dan konseling. Nah, sekali lagi, KI-nya itu adalah tugas perkembangan peserta didik, sedangkan KD-nya itu adalah standar kompetensi kemandirian dari peserta didik itu sendiri. Jadi begitu. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Begitulah jawaban dari saya, ya. Puas tidak puas harus puas, ya. Kalau nggak puas, ya mau diapakan lagi? Ya, berarti kita semua masih harus banyak belajar. Nah, termasuk saya juga masih harus belajar. Nah, jika teman-teman ada yang ingin menambahkan, teman-teman bisa mengirimkannya di kolom komentar. Dan jika juga teman-teman punya kritik dan saran, teman-teman juga bisa menuliskannya di kolom komentar. Dan juga jika teman-teman punya pertanyaan yang ingin dibahas, teman-teman juga bisa mengirimkannya di kolom komentar. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas perhatian teman-teman semua. Sampai ketemu kembali di video-video selanjutnya. Dadah!